لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, yang paling utama kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena seluruh pujian hanya milik Allah. Kita tanpa Allah bukan siapa-siapa dan kita tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan amal soleh kecuali itu adalah kekuatan dari Allah. Dan tidak ada daya kita untuk menangkal segala bentuk kemaksiatan kecuali itu adalah daya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada syiar untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya berikan terima kasih kepada KMC yang sudah memberikan waktunya, juga kepada Synergy Foundation yang sudah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan tanpa sukses, berkah, lancar, dan mudah-mudahan program-programnya adalah wasilah menuju jannah insyaallah. Selanjutnya terima kasih kepada DKM Masjid Yahya Idrus. Alhamdulillah Haji hadir rekan-rekannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tempat jadi kebaikan dan siapapun para hadirin khususnya yang hadir di sini mudah-mudahan sehat walafiat dan besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia akhirat. Para hadirin, insyaallah di sini mungkin kita sharing Pak ya. Jadi ini bukan ngaji atau bukan juga kita belajar, tapi kita sama-sama sharing, sama-sama ya. Walaupun belajar babarengan, di sini tidak ada guru, tidak ada murid Pak, tidak ada tutor atau tidak ada instruktur. Kita sama-sama sekali lagi belajar. Jika nanti mungkin ada penyampaian saya yang kurang pas atau bahkan perlu ditambah, jangan tanggung-tanggung dan jangan malu-malu, tambah saja. Karena ilmu ini harus disampaikan dengan sempurna. Walaupun kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, ilmu harus disampaikan seutuhnya. Walaupun semuanya saya lagi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajar di sini. Barangkali saya yakin di sini ada yang mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya atau ilmunya lebih tinggi daripada saya. Oleh karena itu, saya lagi kita sharing di sini. Insyaallah sekitar 2 jam ke depan kurang lebih kita akan diskusi sharing kaitannya dengan 3 poin. Satu, kaitannya dengan fikih kurban. Fikih kurban nanti ada 2. Ada fikih kurban secara ilmiahnya, secara pendalilan Quran Sunnah. Kedua, secara teknis. Secara teknis kaitannya dengan hal-hal yang kita bahas secara rinci. Walaupun mungkin ya ini membutuhkan waktu yang banyak, insyaallah. Yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana cara merobohkan sapi atau kambing. Ya, insyaallah bukan kelihatannya ini tukang petarung humbul ya, tukang beda humbul ini. Dia mungkin sudah terbiasa menjinakkan hewan. Yang ketiga nanti kita akan juga sharing kaitannya dengan mengasah pisau atau mengasah golok. Ya. Karena teknik sebagus apapun, kalau pisaunya tajam, maka itu hanya akan membuat sapi atau kambing itu tersiksa. Kira-kira hukumnya apa Pak? Dolim atau dolu? Ya, itu sama-sama penyiksaan untuk bilang dari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatan Pak? Kalau tidak kelihatan mungkin sedikit merapat ke sebelah sini aja Pak. Kelihatan apa yang mata batin?
Kalau dibakar ketinggal apa? Ketinggal api atau ketinggal tulisan? Oh, sadayana luar biasa. Alhamdulillah. Yang paling jauh dari mana nih? Ada tadi? Panitia? Majalengka. Oh, Masya Allah. Jam berapa dari Majalengka, Pak? Jam 7 pagi. Oh, 3 jam. Berapa orang, Pak? 6 orang. Alhamdulillah. 7. Oh, luar biasa. Ini panitia semua yang hadir di sini. Yang panitia kurban maksudnya. Panitia kurban, iya. Panitia kurban, alhamdulillah. Yang biasanya beli eksekutor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu masuk masjid. Ibu paling asuh. Nanti saya akan sampaikan keterlibatan ibu-ibu dalam dunia pengasahan dan penyembelihan. Ternyata ada dalilnya. Kita akan sampaikan. Ya. Yang jagal, ada jagal sini? Jagal ayam, Pak. Oh, jagal ayam. Ya. Ada yang peternak sapi, peternak kambing, ada pengusaha sapi. Oh, dayanya, insya Allah. Sekitar setengah jam ke depan kita akan bahas dulu fikih ibadah kurban supaya kurban kita sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi ini saya ambil dari tulisannya Kiai Haji Zainal Arifin Mukron. Insyaallah materinya bagus karena berdasarkan hadis, berdasarkan Quran dan pendapat di kalangan madzhabul arba'ah. Insyaallah. Baik, pertama kita akan bahas dulu tentang makna kurban atau istilah kita yang populer itu dua, apa ya? Satu Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi istilahnya hampir sama, kurban atau adha. Disebut kurban karena apa proses qulubnya, hatinya, proses batinnya. Disebut adha karena waktu penyembelihannya. Adha itu hampir sama, kata diambil dari kata yang sama dengan duha. Makanya pelaksanaan sholat Idul Adha itu lebih awal, berbeda dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri agak sedikit siang. Kenapa? Karena kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri itu memberikan waktu, kesempatan kepada panitia yang membagikan zakatnya di pada subuh, itu biar mereka betul-betul tuntas. Sebab kalau zakat itu dibagikan setelah sholat waktu minas shadaqah, itu bukan zakat tapi sedekah biasa. Berbeda dengan Idul Adha yang pelaksanaan waktu sholatnya itu lebih awal. Setelah syuruk sekitar 15 menit kan itu sudah masuk duha di awal waktu. Nah biasanya di kita masyhurnya atau umumnya pelaksanaan sholat Idul Adha itu tabuh genep saparapan. Biasanya sampai tabuh genep 30. Ya, upami sholat Idul Fitri biasanya ada yang sampai yang 7 ya, agak siang. Paling di beberapa tempat yang umumkan heula pelaporan zakat pelaksanaannya 7 saparapan gitu. Ampleng beres sholat siang panas begitu. Nah itu kenapa Idul Adha lebih awal? Karena tadi sunnahnya itu kan kalau Idul Adha sebelum berangkat ke tempat sholat itu tidak makan dulu. Jadi begitu mandi kita pakai pakaian yang bagus, kemudian kita berangkat tidak makan dulu. Makannya kapan? Setelah penyembelihan dengan daging. Pami ayah itu lagi pada kebagian deh. Pami ayahnya, insya Allah 100 waktos gitu. Nah berbeda dengan Idul Fitri yang sunnahnya ketika kita berangkat ke tempat sholat itu makan dulu. Karena Idul Fitri adalah hari makan. Tidak boleh di hari itu ada yang kelaparan, ada yang minta-minta. Makanya zakat itu harus terbagi, harus tersampaikan kepada orang yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Berbeda dengan dengan Idul Adha, mustahilnya tidak terbatas. Bahkan orang kafir pun berhak mendapatkannya. Karena prinsip dari Idul Adha adalah syiar.
Jadi sebanyak mungkin, seluas mungkin disiarkan, diagungkan, diperkenankan, diramaikan itu. Kurban atau Idul Adha itu kalau kita maknai secara umum adalah ibadah yang dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah dengan cara menyembelih hewan ternak di waktu duha. Walaupun boleh ya di waktu siang atau di waktu sore, tapi afdolnya penyembelihan hewan kurban di saat Idul Adha itu afdolnya adalah di waktu duha. Maka disebut Idul Adha, perayaan penyembelihan hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah bersamaan ya di waktu duha. Itu Idul Adha atau Idul Kurban. Disebut Idul Kurban kenapa? Karena ini adalah atau penyembelihan itu upaya kita untuk membuat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesannya adalah jangan sampai kita kurban tapi tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap tahun kurban tapi dengan Allah semakin jauh, itu belum kurban nanti. Dan inti dari kurban adalah menghilangkan rasa kepemilikan, bahwa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita dapatkan bukan hasil usaha, bukan hasil kerja, tapi itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Tok asa kurang, jangan merasa memiliki. Makanya diantaranya ketika kita berkurban jangan tanya harga. Asnaf nih mahal teuing kita kurban teh. Jangan protes ke panitia. Kalau panitia sudah memberikan anggaran hasil survei bahwa sapi yang idealnya kalau mau kita korbankan itu sapi yang bagus dengan harga sekian dan rezekinya ada, sudah berikan saja. Karena itu bukan harta kita, bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan sementara kepada kita. Maka sekali lagi, ini yang kemudian harus ditumbuhkan dalam diri kita. Dan kita niatkan setiap tahun berkurban. Jangan cukup dengan dalil mau kurban, mau. Semua saya tanya pasti, Bapak pengen kurban? Hah? Pengen, pasti. Pertanyaannya, sudah nabung belum Pak? Belum. Sudah, itu pertanyaan kedua. Sudah nabung? Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah daftar ke panitia? Ada yang sudah, ada yang belum. Itu karena yang kedua ini banyak berubah takdir itu. Makanya saya pernah dapat ilmu ya dari seorang ibu-ibu di Dago, tanya, Ustaz, hoyong umroh, hoyong, cekap ke hoyong, nyekan hoyong udah minimal, tuh cekap ke hoyong, Ustaz nanti. Berceritalah beliau bahwa ada seorang nenek umurnya sekitar 65 lebih, ya, beliau mau daftar haji, punya uang 500.000, datang ke bank ingin daftar haji. Di perjalanan ketemu dengan seorang bapak-bapak, ngobrol, nenek mau kemana? Mau ke bank, beri nenek, beri nabung, beri nabung mau haji, gitu, sama gitu 500.000, ngobrol gitu. Akhirnya setelah ngobrol si bapak itu pulang duluan. Besoknya ketemu, ternyata si bapak itu adalah seorang direktur perusahaan. Nek, ini ada sedikit rezeki dari saya, titipan Allah untuk nambah biaya haji nenek. Jadi beliau cuma mengeluarkan kemampuan hartanya 500.000, tapi Allah mampukan sampai 34.500.000. Jadi yang memampukan kita untuk bisa haji, bisa umroh, bisa kurban siapa? Allah. Cuman kita itu tidak itu cukup hanya ingin, tapi tidak pernah mengazamkan, tidak pernah mengakadkan bahwa uang yang 100.000 yang di jaket, yang di saku, yang di dompet, yang di ATM itu kita akadkan untuk kurban. Nah, kita nggak pernah melakukan itu, karena kita sudah pesimis duluan. Di mana itu rezekinya? Jangan dia mahese, borong-borong yang kurban, dia geser bayaran ngomong ayana kan kurban bertepatan dengan akhir tahun, memutuskan logika asal di mana rezekinya. Tapi Allah mau banget. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal niatkan kurban ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, solusinya Allah akan selesaikan, dan Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga dari mana datangnya. Teu kabayang.
Tapi insya Allah di waktu saya pasti ayah. Saya tadi ikrar, ya Allah saya punya uang 100.000, saya ingin kurban tahun ini. Gaduh 50.000 tabungan, ya Allah saya ingin kurban. Di waktunya insya Allah saya jamin. Ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita yakin sepenuhnya kepada Allah, Allah yang akan memampukan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama ikhtilaf tentang hukum kurban. Ada yang berpendapat sunnah muakkad, artinya sangat ditekankan sekali. Jumhur ulama Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain itu berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Dalilnya apa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara sharih, secara jelas tentang kewajiban mengeluarkan kurban. Karena tidak ada dalilnya justru menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Tidak ada keterangan maksudnya yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Tidak seperti saum, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian saum. Nah, kalau kurban tidak ada kalimat yang secara khusus menjelaskan bahwa kurban itu wajib. Yang kedua, sifatnya hadis riwayat Imam Ahmad menurut ulama jumhur itu adalah targhib, motivasi. Man lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta, falam yudahi, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat dengan tempat sholat kami. Itu dianggap oleh para ulama hadis ini hanya targhib saja untuk memotivasi agar siapapun yang punya keleluasaan rezeki untuk berkurban. Menurut ulama jumhur. Berbeda dengan ulama madhab Hanafi dan sebagian ulama Maliki, justru berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib berdasarkan dua dalil. Satu, Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli sholatan li rabbika, karena Allah Subhanahu Wa Taala, wanhar, dan berkurbanlah juga karena Allah. Nah, menggunakan fi'il amri, kaidah umumnya al-aslu fil amri wujub, karena ini perintah maka menunjukkan wajib. Maka berarti karena ini perintah, kurban hukumnya wajib. Di ayat ini menggunakan wanhar, Pak. Nah, ini saya punya boneka unta. Ayo unta ya jajaberan tuh, Pak. Iya, Pak. Iya, ini anggap ya. Dan ini kurang panjang ontana. Kalau memang onta Indonesia. Nah, ini ini lebih panjang ya unta itu. Jadi wanhar itu adalah penyembelihan unta di tempat tertentu. Jadi istilah untuk menjelaskan cara menyembelih unta itu istilahnya adalah nahar. Tempatnya itu tempat penyembelihannya. Di mana nahar itu di ini Pak, tulang tirkuah ini. Nah, ini di tengah-tengah antara badan dengan leher sini. Jadi perkumpulan antara tiga urat, tiga titik itu, ya hulqum, nari dan wadaj itu di sini. Kalau unta itu, makanya cara penyembelihannya disabat di bawah begini, sambil berdiri dia disabat. Pisaunya harus betul-betul tajam. Jadi ada yang disabat, ada yang ditrojok. Nah, gitu. Jadi dua cara. Satu disabat sebelah sini, set, gitu. Atau yang kedua dia tusuk bagian sini, set, kemudian begitu. Itu unta namanya nahar, Pak. Jadi penyembelihan di antara tulang dada sama tulang leher, namanya nahar. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan dabah. Dabah ya. Riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah menetapkan segala sesuatu itu harus baik. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dalam Quran, cara membunuh orang kafir itu dengan dua cara, Pak. Satu, fadribu fawqal a'naq, dipenggal lehernya langsung. Jadi jangan ping-ping naheula, bitis naheula, perut naheula, jangan sok dicokok cik istilah Sunda mah. Fadribu fawqal a'naq, langsung tebang apa? Fawqal a'naq, tebang lehernya. Tebang lehernya udah. Yang kedua, kalau tidak bisa lehernya karena tertutup oleh zira, baju zira, maka fadribu fawqal a'naq, maka tebaslah ini fadribu min kulli banan, ini
pergelangan supaya tidak bisa megang senjata. Itu caranya begitu. Jadi jadi nggak boleh dipermainkan. Makanya jasad orang-orang kafir di tangan umat Islam utuh, tapi jasad umat Islam di tangan orang kafir itu hancur. Karena mereka itu membunuh orang muslim itu karena emosi, karena kebencian. Nah, kalau kita membunuh orang kafir itu perintah, hakikatnya alim. Kutiba alimul hukumul akum, tidak suka alim. Semua ingin damai, tapi karena perintah Allah, maka kita pun melakukannya. Namun tetap cara melakukannya pun harus ihsan, harus baik, harus dengan ilmu, harus dengan perasaan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzabhtum, kalaupun kalian harus menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Nah, dzabah itu adalah penyembelihan di bawah zakat. Zakat itu Pak, tenggorokan. Nah, ini contoh ini ya. Ini karena nggak ada sapi, jadi saya bawa kuda aja. Nah, ini di sini ini nahar Pak. Nah, di tengah-tengah agak ke atas di bawah jakun ini namanya dzabah. Jadi dzabah itu penyembelihan hewan ternak di bawah jakun. Sebaiknya di bawah jakun, Pak. Di atas juga bisa, cuman resiko. Bapak mungkin pernah lihat sapi yang ketika disembelih berdiri lagi? Ya, banyak. Ya. Nah, itu kemungkinan itu penyembelihannya di atas jakun. Jadi dia hukumnya tenggorokannya putus. Marinya, dua saluran makannya putus, tapi wadajnya yang urat ini. Nah, ini kalau kita begini, ada urat sini Pak. Ya. Nah, ininya nggak putus, sehingga dia tetap masih bisa menyuplai oksigen ke atas. Kalaupun dia mati karena dehidrasi, bukan karena sembelihan. Darahnya keluar, tapi keluar dari tenggorokan dan di saluran makanan. Adapun ininya, wadajnya yang dia menghubungkan ke otak, nggak putus, sehingga sapi itu bisa berdiri lagi. Dia bisa hidup sampai 2-3 hari Pak. Tapi nggak bisa makan karena ininya putus. Dia matinya karena dehidrasi. Itu kemungkinan rata-rata di atas tenggorokan. Gitu. Makanya di antaranya nanti kita akan sama-sama praktekkan. Kalau ayam itu satu telunjuk dari sini, ayam itu satu jari. Kalau kambing itu 3 jari di sini. Kalau sapi 4 jari di sini yang tempel, atau ini lipatan yang ketiga kalau nggak salah. Kalau pakai ada lipatan itu geringan gambir atau napi teh beheungna atau napi itu gempal supaya lipatan itu. Nah, itu lipatan ketiga. Atau yang paling mudah cagape jakunna dihanapna, karena jakun itu keras Pak. Kalau di tengah jakun pasti nggak gitu. Kalau tidak ke atas ke bawah, begitu. Itu namanya dzabah. Ya. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, man kana lahu sa'atun wa la yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia memiliki kelapangan, keleluasaan rezeki lebih, walam yudhi, namun dia tidak berkurban, tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Jadi ancaman, kata Syekh Utsaimin, ini menjadi dalil bahwa kurban itu wajib bagi orang yang punya keleluasaan harta. Nah, cuma indikatornya apa? Orang disebut mampu mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Nah, kemudian ulama ikhtilaf. Di antaranya ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Seseorang disebut mampu untuk berzakat, berkurban, ya. Yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah itu kalau dia punya uang sekitar 4,5 juta. Jadi yang gajinya 4,5 juta dan bersih lah istilahnya itu, berarti bukan 4,5 ya, sekitar 5-6 juta. Itu bersih Pak, dia bayarin gitu, teh tunggakeun dan tidak ada yang nagih kita kene. Nah, itu berarti dia harus mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Yang berarti di bawah UMR, ini di atas UMR Pak? Di atas di atas UMR tuh. Berarti kelasnya bukan kelas karyawan nih. Ya.
kelas guru yang sudah direktur atau kelas guru yang PNS ya. Nah, itu sayangna atau mulai rezekina keluar ke atau nambah berkurban. Kalau kata Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Malik, jadi kalau dia mampu menabung selama 1 tahun, berarti dia harus berkurban. Kalau dia mampu menabung selama 1 tahun, nabung gitu 1 tahun teh rugi, Pak. Nah, berarti dia mengeluarkan hartanya untuk kurban. Jadi harta itu betul-betul untuk kurban, diniatkan untuk kurban, ditabungkan untuk kurban. Nah, berarti ketika sudah nisabnya ya 1 tahun lah istilahnya itu, kemudian mendekati Idul Adha itu uangnya bisa diambil dan mencukupi untuk membeli kambing atau sapi, maka dia harus berkurban. Ketika kalau menurut Imam Syafi'i minimal setelah beli kita nggak kelaparan, itu sudah mampu. Ya, kita udah beli kambing, kurban sapi, besoknya sampai 1 bulan itu punya ukuran, punya takaran, insya Allah nggak sampai meninggal, nggak sampai kelaparan. Nah, berarti juga sudah mampu, kategorikan mampu berkurban. Jadi ada bekal untuk 1 sampai 30 hari ke depan. Maka orang yang sudah punya bekal 1 sampai 30 hari ke depan, kata Imam Syafi'i, berarti dia punya kewajiban atau punya hak untuk dikurbankan hartanya. Yang keempat, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang penting dia bisa mengusahakan, bahkan ngutang pun nggak apa-apa, asal punya ukuran bisa membayarnya. Jangan sampai kumangke atau haula tantong, Pak. Harus punya gambaran mayarna di mana, ancoana gitunya untuk bisa melunasi hutang kita itu dari mana. Dan kita pun ketika menghutang itu harus ditanyakan kepada orang yang kita pinjam itu. Misalkan saya punya tunggakan, Pak, punya bayarin. Saya punya bayarin. Di bulan ini saya izin, Pak, boleh nggak bulan ini saya nggak bayar? Kalau diizinkan maka kenapa terbayar pada kurban? Kalau diizinkan boleh, asal ada izin dari orang yang punya yang dipinjami untuk tidak membayar bulan ini. Namun dia sekali lagi berarti punya tambahan waktu untuk menambah bayaran hutangnya. Boleh gitu. Yang penting dia bisa mengusahakan untuk berkurban walaupun dengan menghutang dan punya gambaran untuk punya bayarannya, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Artinya sudah masuk dia itu punya kewajiban atau punya hak untuk berkurban. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keutamaan berkurban. Riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihramid dam." Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha, di saat unta disembelih, adalah kecuali mengucurkan darah. Jadi itu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah mengucurkan darah di yaumin nahar. Kenapa yaumin nahar? Ya karena di Arab nyembelihnya cuma unta. Artinya di saat Idul Adha, amalan yang paling utama yang membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan darah. Itu amal yang paling dicintai. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga, dari ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dami." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam di hari penyembelihan hewan kurban yang paling membuat Allah cinta kepadanya adalah mengeluarkan darah. Wa annahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Nanti binatang yang kita alirkan darahnya di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, wa atlafiha dengan kukunya, wa ash'ariha dengan rambutnya. Wa inna dama la yaqau min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi
maka sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut ke bumi. Maksudnya bahwa Allah ridho ikhlas, atau keikhlasan kita, keridhoan kita, ketakwaan kita sudah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke tanah. Makanya yang harus didahulukan itu bukan hanya mengeluarkan uangnya, memberikan uangnya ke panitia, bukan. Yang harus didahulukan adalah ketakwaannya, keikhlasannya. Itu yang poin yang harus kemudian kita sepakati, bahwa tujuan dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah agar kita semakin dekat, semakin takwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalimatnya apa? Fatimu biha nafsan. Ini garis bawah ini. Fatimu biha nafsan. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Jangan sampai beres kurban para sehat. Jangan sampai beres kurban protes ke panitia. Jangan sampai beres kurban protes, nah hari masih yang sakit. Nu kurban ilah kapal teh hajat habingan sakit. Itu fatiba nafsan, tidak bersih jiwanya. Kalau kita sudah dari awal takwa ikhlas, sudah la haula wala quwata illa billah, kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya kita dapat 5 kilo sebagai kurbani. Kita mah misalkan kreseknya 5 atau bahkan di pasihan nanti atau coklat sapinya, alhamdulillah. Dan kita mah tidak niat untuk makan daging kurban secara utuh, tidak. Kita mah ingin berkurban, walaupun kata Allah fakulu minha, dari hasil sembelihan kurban itu boleh sebagiannya dimakan. Wa atimu qani'al mu'tar, dan sebagiannya juga diberikan kepada orang yang membutuhkan, baik yang dia itu minta-minta atau dia butuh tapi malu untuk meminta. Berikan. Jadi tidak semuanya dimakan oleh kurbani, juga tidak semuanya dibagikan. Mangga silahkan, kalau kurbani mau silahkan pakulu minha, makan sebagiannya. Tapi yang paling pokok sekali lagi fatibu biha nafsan, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dengan berkurban. Berarti kurban itu adalah proses tazkiyatun nafas, pembersihan hati. Yang kurban, setelah kurban bersih hatinya, panitia yang diamanahi bersih hatinya, yang nyembelih juga bersih hatinya, yang ikut ngurus bersih hatinya, yang nerima pun bersih hatinya. Insya Allah kalau ini yang jadi target kita, yang ada adalah keberkahan. Insya Allah kita gak akan dengar ya tiap tahun itu ada aja kekurangan-kekurangan, permasalahan-permasalahan di lapangan. Insya Allah kalau kita satu tujuan, kurban itu adalah upaya kita untuk mempersembahkan penyembelihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, karena Allah. Insya Allah menurut saya, ya insya Allah kalau betul-betul ini kita lakukan dengan niat tazkiyatun nufus, bersihkan hati dari kotoran-kotoran kepikiran kita, kebodohan kita, kesoktahuan kita, insya Allah beres kurban hati kita bersih. Itu poin ini yang harus kita sepakati, Pak. Insya Allah, sehingga semuanya dikumpulkan itu bahwa kita ini ibadah. Jangan sampai kemudian yang nyembeli ya karena ingin bagiannya banyak, karena biasanya ada aja, Pak, dulu gitu. Terutama kambing atau bahkan sapi, itu ada kebiasaan, ada budaya kalau hulu itu bagian kamu mencit. Maka biasanya itu titik penyembelihannya tidak di bawah zakun, tapi agak ke bawah, biar bagiannya lebih banyak. Hah? Oh, sumum. Padahal kalau itu, Pak, kurban itu milik siapa? Sapi itu ketika disembelih itu cuma punya 2 hak, Pak. Satu hak kurbani, hak umat. Segitu. Panitia bahkan tukang mencit tidak punya hak apapun kecuali kalau dia dikasih. Jadi tidak menentukan eta hulu sama saya. Eta cokor nu belah katuh, eta kada ulah saha saya. Tidak punya. Yang kurban juga sama, tujuannya membersihkan hati, bukan untuk menikmati daging. Itu. Jeung harewa saya panitia, abdi mah eta seperti ulun saera sanakeun. Atuh kitu mah sanes kurban eta mah pangmencitkeun. Ada yang begitu, Pak. Banyak. Ya. Banyak. Begitu apa?
dikasih 3 kilo protein, padahal dagingnya sakit turunan, turunan nggak banyak gitu. Jadi kadang ya itulah ya di kita kurbannya sahamnya pengen kecil, tapi dagingnya pengen besar. pengen banyak. Makanya dikasih 3,5 teh protes, mahal. Tuh ini batur mah 3 juta. Oh, ya. Ayo daging ayam seueur. Itu mah orang itu, Pak. Mana teh? Orang itu Luar biasanya. ya, itu. Ini yang harus sebenarnya kita renungkan bersama, bahwa prinsip dari kurban adalah fatih nafsan, fatih biha nafsan. Jadikan Idul Adha kurban itu adalah proses untuk pembersihan hati, sehingga beres kurban jangan ada masalah. Tersampaikan ke mudohi suudon kepada panitia, kemudian mudohi dengan artis, nah kan orang capek timnya tadi buruhan. Nah, ini sudah tidak boleh terjadi. Kalau dari awal niatnya sama, lillahi ta'ala, ketakwaan dan dalam rangka untuk membersihkan hati. Jadi hikmah berkurban dalam rangka untuk mengagungkan syiar Allah. Quran surat Al-Hajj itu banyak dalilnya di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 36, ayat 32, ayat 34, 37 itu semuanya menjelaskan tentang hikmah kurban. Ini sangat bagus untuk kita kaji, cuman waktunya mungkin terbatas. Kita skip dulu ya. Nah, jenis hewan kurban, walikul ummatin ja'alna mansakan. Quran surat Al-Hajj ayat 34, setiap umat kami berikan tuntunan berkurban. Ini tiap-tiap umat itu cara kurbannya beda-beda. Khusus umat Nabi Muhammad SAW, ya ini kurbannya seperti ini. Liyadkur asmallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am, bahwa Allah berikan tuntunan berkurban agar kita mengingat Allah atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tuh, jadi kurban itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena Allah memberikan rezeki kepada kita. Tong asa memiliki, tong asa kurang. Kalau arke, karena titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Min bahimatil an'am. Sini Pak, bahimatil an'am itu hewan-hewan ternak yang dagingnya bisa dipakai untuk dikonsumsi, yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. 3 jenis ini yang umumnya dipakai untuk kurban. Boleh pakai ayam, Pak? Tadi tukang ayam bisa 100, tong sapi. Atau tong domba ayam 200 dipotongan di kurban ke bisa. Ya, kalau lihat dari nominal jumlah banyak itu seperti berkurban, tapi ketepatannya tidak tepat. Atau misalkan di sini kebetulan ada praktisi kuda, ayam udah lepas orang kelinci itu ya, bisa. Atau keledai atau bebek atau yang kelinci bisa kan tidak bisa. Tapi bahimatul an'am itu binatang ternak yang diternakan. Nah, syarat hewan kurban. 1, usia hewan kurban ini Pak, yang kadang maaf nih kita termasuk saya juga kadang kurang teliti dalam hal ini. Orang paling penting mah sebenarnya harganya. Nah, kita patokannya harga Pak. Bukan apakah sapi domba itu sudah boleh dikurbankan atau tidak. Kita kadang tertipu oleh harga, sehingga nyari sapi itu jarang yang lihat syarat-syaratnya. Tapi yang ditanya cuma 2, hargana sabaraha, cing ningali sapina. Itu Pak. 1, hargana sabaraha. 2, diukur hargana 20 juta, sapina kagalina ageng, Pak, cocok. Sudah, deal. Tapi tidak pernah diperiksa apakah ini musimna, jadaan, atau apakah sudah layak untuk dikurbankan atau nah, ini yang kadang kita lupa lah, karena semangat untuk membeli sapi jadi lupa mengontrol bahwa sapi itu yang kita kurbankan punya kriteria khusus. 1, kalau kambing Pak, kambing kembek ya. Itu yang dikurbankannya adalah 1 tahun masuk ke tahun kedua, berarti 12 bulan Merdeka 17. Ini secara umur Pak ya. Nanti secara permanennya pakai gigi Pak. Nanti ya kalau untuk ukur yang pasnya itu gigi. Kalau umur bisa jadi Pak berbeda. Kadang di 12 bulan
Ini tapi belum tumbuh gigi gigi serinya sudah tumbuh tapi belum jadi gigi permanen. Giginya besar-besar. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Itu kadang itu. Makanya selain nanya umur, kalau umur kan kadang bingung Pak, nggak ada catatan di pedagang itu lahirnya kapan. Ada nggak sekarang? Hah? Nggak ada kan? Akte lahir kambing ada Pak? Nggak ada. Akte lahir sapi nggak ada? Nggak ada. Kalau orang tua kita dulu rajin Pak nyatet belakang pintu suka tulisan. Rohnya orang tua dulu suka lihat. Sering. Ya di belakang pintu suka ditulis atau tempel si hidden, tanggal lahir, tanggal sekian dan sekian suka ada itu. Orang tua kita dulu. Kalau hari ini sudah nggak ada. Ayo nama mah wadipiro lah. Kalau domba 6 bulan masuk ke bulan ke-7 itu yang boleh dikurbankan. Kalau sapi tahun kedua masuk ke-3 ya. Artinya 25 bulan. 25 bulan itu minimalnya. Artinya lebih dari itu silahkan. Kalau unta 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu yang dikurbankan. Riwayat Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah. Kata Nabi jangan menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu tadi kriteria kambing yang memang sudah cukup untuk dipakai untuk berkurban. Tapi kalau kambing tadi menjelang masuk ke tahun kedua, kalau domba masuk bulan ke-7, kalau sapi masuk tahun ke-3, kalau unta masuk tahun ke-6. Itu namanya musinnah. Ila ayas yaqsur alaikum fatabahu jada'atan min adh-dhani. Tapi kalau susah nyari kambing, ya domba saja yang umurnya 6 bulan. Karena kalau zaman Rasul kebanyakan yang beli itu pakai kambing, Pak. Makanya ada kambing etawa. Kebanyakan pakai kambing, domba jarang. Ya. Domba tapi ada. Ya domba cuma rata-rata domba zaman dulu atau domba super. Jadi domba-domba zaman Rasul itu domba hari ini domba Garut, Pak. Tanduk nangaranggae, kemudian di kakinya ada polet hitam, di matanya ada polet hitam. Saya pernah lihat dan tanya domba yang ada tidak pure putih atau hitam, tapi ada belang-belangnya, itu rata-rata domba seperti itu 60 juta ke atas. Dan memang itu domba bagus, rata-rata begitu. Nah itu Allah. Nah ini sisi gigi susu kambing dan sapi ada, itu jelas ya. Jadi nanti dilihatnya di sini Pak, gigi ini, ya. Gigi ini, gigi namanya itu gigi musinnah, gigi yang sudah layak untuk dikurbankan. Jadi lihat aja di sisinya di giginya. Nah ini kan gigi kita banyak. Pun di tengahnya arageun Pak, dua. Bahkan komo lamun tos rada kolot mah sami rata. Jadi upami gigi seri, gigi susu mah seukeut. Kalau mau ditinggal gigi nanti sareukeut gitu nya. Itu berarti walaupun mengatakan ya mah kok 1 tahun bohong tah. Faktanya giginya belum tumbuh. Gigi apanya? Gigi musinnahnya. Artinya giginya masih kecil-kecil, Pak, masih tajam-tajam. Gitu. Berarti ini sebetulnya belum layak untuk dikurbankan secara umur. Nah makanya dilihat dulu giginya. Kalau ada 2 gigi aja bisa di tengahnya gigi seri kayak gigi marmot ya, hitam badak gitu. Apalagi kalau sudah tua itu rata giginya dan nggak runcing lagi tapi tumpul. Tinggal ini Pak, wawas murang kali di wawas urang gitu lah. Wawas murang kali itu kan dia nya cocok kaluhur, dan fungsinya untuk memotong. Dan murang kali mah jarang pun barang gayung. Besok barang gayung mah. Besok barang gayung mah udah atuh sarempung. Terus sampai taruhan tinggal liwet mah. Wah, segala rupi. Matak yang dibutuhkan bukan gigi untuk memotong, tapi untuk mengunyah. Nah, itu diantaranya. Jadi rapat Pak ya, rapat dan rapi. Lihat aja giginya. Kita sekali lagi kadang tidak memperhatikan gigi ketika membeli
kambing, domba atau sapi. Kita terlena dengan harga. Kadang tadi kalau sudah dengar harganya murah, sapinya besar, nah kadang itu yang dipatokan, bukan apakah sudah layak. Kenapa Pak lebih kita dahulukan ini? Supaya sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi tong kami tak ubadana. Itu penting mah sesuai dengan sunnah, dia sudah layak untuk dikurbankan. Bios badage itu pokok nama. Kemudian juga perhatikan Pak kelayakan, apakah kambing sapi itu cacat atau tidak, layak untuk dikurbankan atau tidak. Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi, la tajuzu fi dhahaya, kata Nabi tidak boleh menyembelih atau kurban dengan 4 jenis tanda cacat permanen. Satu al-aura'u al-bayyinu auruha. Yaitu yang pertama adalah buta sebelah dan kelihatan jelas bahwa itu buta, dan butanya itu permanen dari awal maksudnya. Bukan karena misalkan pas dibawa kacolok. Dia dari awal itu nggak buta normal, pas dibawa karena krep kacolok, kemudian buta sebelah itu enggak. Ini mah yang dari awal kelihatan. Itu matanya juling atau matanya ada cacatnya nggak normal, maka berarti ini tidak layak untuk dikurbankan. Yang kedua, wal maridatu al bajinu maraduha, itu sakit dan tampak jelas sakitnya Pak. Tanda sakit di kambing, sapi itu jelas. Sekarang mah kan ada hewan dokter Pak, dokter hewan. Ada dokter hewan. Jadi sekarang kan penyakit apa Pak? Kalau kemarin itu kan PKM. Tahun kemarin PKM. Sekarang apa? Penyakit gatal barentol. PSD. Ya, penyakit gatal-gatal. Itu yang sekarang menimpa sapi. Yang lebih rawan itu sapi, Pak. Kalau kambing masih kuat-kuat. Seperti kemarin PKM itu hanya menyerang sapi. Kalau kambing kuat-kuat. Cuman PKM itu penyebarannya itu cepat. Nah, kalau ini tidak begitu membahayakan, tapi memang kelihatan di sapi itu bentol-bentol. Nah, itu diminimalisir. Cuman memang saya pernah dengar itu tidak terlalu membahayakan, masih bisa dikonsumsi. Begitu, yang bentol-bentol mah, karena itu mah penyakit musiman. Biasanya bentol kelihatan aja kayak bentol kayak kita lah. Pada kayu badiku bunugan Pak. Tato, itu kelihatan sapi juga seperti itu. Itu penyakit terbaru tahun ini, karena biasanya di sapi itu suka ada upgrading penyakit Pak. Nggak tahu, Allah alam ya. Jadi sakit, satu tadi ya. Kalau ingusnya kayak manusia Pak, kan ada yang bening, ada yang keruh. Nah kalau ingusnya keruh itu sakit. Kedua, lihat kotorannya, kalau mencret berarti sakit. Ketiga, lihat nafsu makannya. Kalau nafsu makannya sudah dikasih makanan tidak merespon, sakit. Ketiga, lihat giras itu. Kok mau tinggal dipikang sambil kuat langsung. Oh berarti ini sehat. Tapi kalau nguyuh gitu dan kelihatan, nah ini jangan digunakan untuk berkurban. Walaupun sapinya besar. Wal arja'u wal adbayinu dalwaha. Ya, dan pincang dan tampak jelas kepincangannya. Saya lagi lihat itu pincang sebelah. Ya, dari kecil misalkan. Ini jangan dikurbankan. Wal kasiratu allati la tunki, ya, dan sangat dan yang kurus ya, sehingga bukan tulangnya ya, dagingnya itu kelihatan tulangnya gitu. Jadi kan tinggal kurus si sapi deh. Tulangnya badan tapi kurus kelihatan. Ini jangan dibeli untuk dikurbankan. Oke. Hikmahnya atau prinsipnya Pak, namanya juga berkurban. Berarti harus sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik sekali lagi. Edukasi kita tentang kurban adalah belajar dari berkurbannya Habil. Cara berpikirnya adalah ini pengorbanan untuk Allah. Saya ingin mempersembahkan yang terbaik dari hasil keringat saya. Yang jelas kambing ini harus saya urus, harus saya besarkan, sudah gede saya persembahkan untuk Allah. Nama juga mempersembahkan, mengorbankan.
berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling bagus. Itu prinsipnya. Makanya kenapa Nabi mengatakan 4 hal ini tidak boleh, karena ini tidak bagus untuk dikonsumsi. Pertama, karena memang tidak layak. Kedua, karena bisa mengandung penyakit. Ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Prinsipnya begini, Pak. Kita kan ingin membagikan daging hewan kurban itu 2 kan, halalan, thayyiban. 1, bahwa sapi, kambing itu saat disembelih halal. Itu aja yang pokok. Maka tugas juleha itu memastikan sembelihannya halal itu, Pak. Tugas juleha bukan mencabut nyawa. Ketika sapi disembelih susah matinya, dikius. Enggak, bukan pencabut nyawa, Pak. Bukan. Yang mencabut nyawa Allah melalui malaikat Ijroil, malaikat maut ya. Kita itu hanya memotong saja. Cepat dan tidaknya sembelihan itu nggak ada kaitannya dengan tekniknya yang cepat atau dengan apa, nggak ada. Itu urusan Allah. Kalau di kita suka dikait-kaitkan, dia sebenarnya goreng mencit aja lila kain nas, ada ya hubungan apa? Ya ada, itu mah pure urusan Allah. Tugas kita hanya sesuai syar'i disembelih yang 3 titik itu. Hasilnya apakah cepat mati atau tidak, sekali lagi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan lagi ya urusan kita. Namun tetap kita harus mengevaluasi. Jangan-jangan pisaunya kurang tajam. Jangan-jangan cara merobohkannya dipaksa. Sehingga stres duluan, jantungnya lemah, sehingga tidak memuncrat, sehingga lama itu karena kerja kinerja jantung nggak maksimal, sehingga si darah itu nggak keambil dengan bagus. Nah, itu secara manusiawinya. Tapi secara hakikat yang mencabut nyawa sapi itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Maka saya lagi pastikan bahwa halal. Kenapa muncul juleha, Pak? Saya dengar kisahnya awalnya kan karena keprihatinan. Beberapa kasus saya bahkan melihat sendiri. Di sapi itu ketika disembelih itu satu ada yang dilubangi di sini, Pak, di jantung. Supaya apa? Supaya lebih cepat keluar darahnya. Itu kabur sudus itu di dia bikin lagi dirojok pelepas jantung. Tujuannya apa? Supaya darah cepat keluar, cepat mati. Kalau cepat mati, cepat diproses, dieksekusi. Soalnya begitu ngantosan deui. Itu prinsipnya. Cuman itu sapi matinya apakah karena sembelihan yang pertama atau karena sayatan yang kedua? Kalau mati karena sayatan yang kedua berarti haram. Kalau mati karena sayatan yang pertama sembelihan halal. Cuma kita nggak bisa memastikan, Pak. Betul. Yang kedua, kadang ada beberapa orang nakal ketika sekarat buntutnya dipotong-potong gitu, cepat mati karena di buntut itu banyak saraf. Banyak syarat, Pak, yang kalau kemudian kita patahkan itu akan mempercepat kematian juga. Kemudian ada yang mentaklid, takol itu, truk gitu, ada loh itu. Iya. Banyak. Begitu. Sekali lagi, kalau sapi itu mati karena dipukul atau karena dipatah atau karena disisit sebelum betul-betul mati, maka matinya kira-kira karena disisit atau karena sembelihan. Ini kan sayang kalau kita tiap tahun sudah mau umat ya nuang daging tahun sekali disuguhan daging anu subuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak mau gitu ngasih menyuguhkan umat daging tapi tidak bergizi, Pak. Karena dagingnya stres, sapinya stres. Karena sapinya stres, dia pertama kurang diperlakukan tidak baik. Kemudian ya tadi golongnya tumbuh sehingga digosok. Saya pernah lihat di kiriman video itu yang penyembelih itu sampai saya hitung 28 kali nyembelih, Pak. Gitu. Itu biji 2, 3, 4, 5 jam. Asli, Pak. Gitu. Itu ragaji, itu teknik ragaji. Gergaji kayu, Pak. Allah Akbar. Itu sampai ya ujung-ujungnya terbuka tapi kan kasihan, Pak. Lama begitu. Itu udah pastilah rusak. Bapak mungkin tahu tentang daging wagyu kan? Ya. Berapa harganya daging wagyu? Wagyu itu sekitar 5 juta, Pak. Tuh 5 juta. Ininya aja, Mas, dagingnya saja itu kan
bagian-bagian tertentu yang bukan yang khas-khas sekali itu 90.000 sekilo. Itu cuma empuk Pak. Saya tanya, kebetulan saya punya kenalan juga yang dia itu ternak sapi wagyu Jepang, cuman sudah di diganti di Bogor ya. Kalau di Jepang asli kan didengar tiap hari itu instrumen ya, lagu-lagu. Kalau yang di Bogor itu morota. Nah, itu si sapi itu diperlakukan dengan baik, tidak boleh stres, bahkan cara ngagubradkeun lagi di karpetan udah siapa gitu. Kenapa? Ini demi menghasilkan kualitas yang super, yang baik. Ya bisnis Pak, urusan dunia mana urusan akhirat. Anu penting papae we ulah. Penting masalah lila saya bersempat yang penting mau apa jangan. Kita sudah mulai berpikir kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah ataupun kepada umat, ingin menyuguhkan daging yang berkualitas. Begitu, makanya dibuat agar tidak stres. Dan ternyata ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan hadis tadi riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha." Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Indikatornya dua Pak. Satu, waliyuhidda syafratahu, hendaklah tajamkan pisaunya. Maka sebagus-bagus sembelihan, setajam-tajam pisau. Tajamkan pisaunya Pak. Itu poin yang pertama. Pastikan bahwa kita harus tahu ketajaman pisau yang akan kita pakai untuk sembelih. Karena ketajaman pisau ini membantu proses kematian, membantu proses mudahnya sapi atau kambing meninggal, mati. Tidak merugikan, tidak mendolimi. Begitu. Apa yang akan tadi buhal gaher kasiksa? Bapak beli cekek lokor atau cekek sekalian? Beda kan Pak ya, Pak cekek lokor dan cekek sekalian, tapi sekali nyeri tapi sekali pun cekek lokor jadi cowok, aduh kata kasiksa. Begitu. Satu itu kata Nabi, waliyuhidda samratahu, hendaklah tajamkan pisau. Yang kedua, falyurih dzabihatahu, hendaklah senangkan sembelihannya. Tuh Pak, buatlah bahagia, buatlah senang. Ingat Pak, mungkin Bapak pernah alami orang tua kita dulu kalau mau mencit itu si domatnya diibakan heula. Harus banyak. Kedua dipiwarang genteng heulanya. Padahal lebih orang genteng teh eta nu mencitna maksudna mah. Senang genteng heula mantes teh gitu. Nya maksud gentengan teh geus pantes teh acan eta sapi teh si domba tadi teh dikurbankeun. Itu dimandian heula, diajak jalan-jalan heula teh senangkeun gitu. Disiapkeun boe fungsina untuk menutup mata. Orang tua kita dulu kan diterjemahkan kurang kadang berlebihan gitu. Itu saking apiknya sebetulnya mereka ingin mempersembahkan pengorbanan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab syar'i begitu. Jadi luar biasa. Ternyata itu ya. Dan ini berdampak pada kualitas daging yang bagus. Ya lagi, bahwa perlakuan baik kita terhadap sapi atau kambing ini berdampak pada kualitas daging yang bagus. Apalagi saya sarankan mulai tahun ini atau tahun depan, ya ini kalau sepakat semuanya, maksud sepakat tuh mudohinya sepakat, panitia sepakat, panitia jamaah juga sepakat. Bagusnya Pak, daging itu setelah disembelih jangan langsung diproses. Bagusnya dibiarkan saja Pak. Digantung dulu ya berarti. Nah, digantung dulu supaya darahnya itu keluar semuanya. Bagusnya digantung. Digantung sekitar setengah sampai 1 jam. Ya, makanya tadi saya sepakati harus hari lah sarayana. Kemudian jam siang. Nah, caranya begini Pak, biar waktunya sama. Jadi setelah disisip, nah ini sedikit saya masuk ke ranah praktek ya. Jadi sapi atau kambing setelah disimpan di tempat penyimpanan itu disaubukan dari makanan. Perbanyak minum saja, jangan dikasih makan. Nah, dibaca. Kenapa Pak? Ini memang ya kayak manusia yang mau dioperasi supaya bersih dari unsur-unsur bakteri kotoran, sehingga makanan itu yang kotor itu tidak mempengaruhi darah. Kenapa air Pak? Supaya si air kencingnya itu mengeluarkan kotoran, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Begitu. Makanya disaumkan dari makanan, bukan dari minuman. Jadi saumkan misalkan jual latte kamarinya,
Kalau sore ya kasihlah. Nanti menjelang maghrib sudah jangan kasih makanan sampai besok mau disembelih. Minum aja yang banyak. Begitu yang tidak boleh digelombang, Pak. Kalau digelombang nggak boleh, kasihan. Dimasukkan selang perut nggak boleh. Kasih minum maksudnya. Apalagi kalau misalkan ada racikan-racikan herbalnya bagus juga supaya dagingnya empuk. Itu bisa ada beberapa jenis herbal yang itu kalau diminum itu bisa membuat bakteri-bakteri itu mati, kemudian dagingnya empuk ada gitu. Itu. Jadi kasih minum biar nanti ketika nyisit juga mudah, Pak. Mungkin Bapak mengalami waktu nyisit seset. Itu dehidrasi, Pak. Dehidrasi makanya kalau dijaga disemprot dulu ada kucai itu supaya nanti si kulit itu nggak nempel, dia bisa membuka. Maka ketika nyisit tinggal dijaga mah barasenya itu mudah cepat. Tapi kalau nggak seperti itu kan, nah itu susah lama. Makanya dengan cara kita kasih minum banyak ke sapi atau ke kambing, maka nanti akan membuat si tubuhnya tercukupi airnya sehingga si kulit dan daging itu tidak rapat begitu. Setelah disembelih, ya kalau kambing, Pak, kalau domba pun ingin sengit, ya, sengitnya sapi sengit sapi, domba sengit domba, ya. Nah itu. Pastikan yang pertama kali dipotong dipisahkan itu adalah kepala dan kaki, Pak. Karena sumber bau itu ke situ. Karena domba, kambing itu terutama yang jantan, Pak, untuk menunjukkan kejantanannya itu ditandai dengan baunya. Semakin bau semakin jantan. Ada ya? Ada ya? Bisa yang teribak dia. Semakin nggak mandi, Pak, semakin nggak bau gitu, semakin bagus, semakin jantan. Jadi untuk menandai bahwa saya ini jantan banget, maka dia itu kencingnya itu dicipratkan, Pak, karena badannya. Tapi begitu ya bikang teh ditempelkeun. Kalau bikang itu ngambel bau pisan, ini jantan pisan ya. Laki-laki banget gitu. Begitu jadi di bulunya. Itu sumber baunya di bulu. Kaki, jadi kepala pisahkan, kemudian kaki depan pisahkan, dan nanti yang ngisi tong sering nanti napal jadi si tangan itu jangan sering nyentuh bulu. Contoh misalkan ini tangan, Pak, ya. Tangan kanan megang pisau, ini pegang bulu, ya. Ini konsisten, yang ini jangan pegang daging. Udah bulu aja atau di bawah simpan air untuk cuci tangan. Supaya ketika kita memegang daging, itu bulu yang ada di tangan itu hilang. Itu untuk meminimalisir bau. Ya. Singkat cerita, ya, ketika sudah digantung, ini domba dulu. Ketika sudah digantung, Pak, keluarkan dulu jeroannya. Oke, setelah setelah dikeluarkan jeroannya, sambil nunggu dibersihkan, biarkan dulu. Ya, proses namanya trigomorfis, Pak. Bapak mungkin pernah lihat sapi atau domba ketika disembelih, sudah disisir, sudah diguling girat, masih ada kedutan, Pak. Nah, itu trigomorfis. Itu kalau segera diproses dagingnya lihat. Pak. Maka biarkan dulu seluruh unsur-unsur yang ada di dalam tubuh itu mati, betul-betul mati. Nah, cuma ini butuh kesabaran. Ya, paling cepat 15 sampai setengah jam lah, paling cepat, Pak. Paling lama paling bagus. Begitu, biarkan 1 jam atau setengah jam, misalkan digantung sampai darahnya itu akan menetes. Nah, si lalat itu, Pak, nggak akan berani hinggap di daging kambing yang digantung, pasti akan mencari darah yang netes. Kenapa? Karena si permukaan dagingnya belum kebuka. Dan dia ditutupi oleh semacam dinding-dinding tertentu yang menjaga kualitas daging. Ketika sudah agak mengering, pada cagap tetes garing, proses insya Allah. Letaklah tukang daging, pasti garantung. Itu rahasianya. Jarang dihanap karena lembab. Yang kedua akan basuh. Lamun sapi dagingnya, sapi domba tadi digelompong ya. Nah, ketika digantung itu nyuruh, Pak, airnya, kemudian darahnya. Itu kalau lebih lama lebih bagus, makanya di restoran itu di freezer, Pak. Disimpan di freezer. Bapak kemarin mungkin lihat ya, sekarang kan bertebaran teknik ngeluarin daging dan tulang dalam waktu sekian detik. Betul, Pak, sering Pak ya di YouTube. Nah, itu dagingnya kan dibekukan dulu, Pak.
ditrigonometriskan dulu, dibiarkan dulu, nggak ada yang langsung, jarang yang langsung mah. Kalau buat yang langsung itu betul-betul yang profesional, begitu. Tapi rata-rata itu digantung dulu. Makanya kalau dijaga sembelih gantung antep we. Proses we jeroanana. Nanti jeroan itu dipisahkan, jangan disatukan dengan daging. Nah, kebanyakan di kita dihijikeun sadananya akhirnya dampaknya bau ka sadayana. Walaupun di kita agak aneh gitu kan, mencit doma, disuguhan daging doma, alin bau doma, yang bau sapi, dapat nyambung Pak. Banyak kalau Ya. banyak sekali. Iya, itu makanya. Jadi ini gimana? Kan kita nyembelihnya doma Pak, dan minimal ayah bau lah gitu. Pak. Cuman kita bisa mengurangi baunya. Itu yang dengan cara tadi. Ya. Setelah dibersihkan, jadi gantung sambil kita nunggu kadut dibersihkan. Karena kan kalau kita diproses, kalau di Arab enggak, zaman Rasul mah dulu buang-buang udah, yang dimakan cuma dagingnya saja. Makanya baradak sarehat, diurang asam urat, kolesterol. Jadi yang salah bukan doma, kita nyalahin doma untuk memang daging doma. Nah, dia asam urat, darah tinggi, salah Pak. Yang jadi penyebab itu bukan dagingnya, tapi jeroannya. Dan proses cara kita memasaknya, jangan menyalahkan doma, karena doma kan makanan zaman Rasul. Kambing makanan zaman Rasul itu makanan terbaik, malah lebih bagus daripada sapi. Hanya karena tadi pola pikir kita salah gitu. Ya, jadi akhirnya dikambing dikamkan, Pak. Padahal dari masjid bodasnya. Oke, begitu. Itu jadi diperhatikan. Biar tadi betul-betul hasil suguhan kita itu terbaik, jadi puas nyuguhkeun ka umat teh halalan thayyiban. Sapi ini halal kenapa? Karena kita yang nyembelih sudah dipastikan terputus uratnya. Yang kedua, diproses dengan cara yang baik. Sekali lagi, kalau mereka para praktisi bisnis untuk kepentingan dunia, kita para panitia kepentingannya akhirat. Ingin nyugemakeun umat supaya umat Islam tuang halalan thayyiban. Ya, doanya dikabulnya syariat. Begitu Allah lagi sholat. Barangkali ini dulu Pak. Sesi pertama ya. Nanti sebelum dilanjut kita diskusi dulu. Barakallahu fiikum. Ada yang bertanyakan silakan.